Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dengan nama Ida Aining Tias dengan NIM 64190832 kelas 643G07. Saya akan mempresentasikan tugas manajemen risiko pertemuan 4 sampai 5. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang konsep risiko dan pengertian risiko dan unsur-unsur lainnya, yaitu pengertian risiko. Risiko adalah sesuatu yang selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan, yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Risiko juga merupakan informasi kejadian, kerugian, dan pekerjaan yang terjadi sebagai akibat dari keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari. Resiko adalah kemungkinan timbulnya terjadi yang dapat mengakibatkan kerugian. Resiko atau kejadian yang mengakibatkan kemungkinan mungkin terjadi, mungkin juga tidak bisa, atau juga tidak ya. Kerugian yang diderita mungkin saja besar atau kecil. Semua itu tergantung pada kondisi dan kemampuan kita melakukan antisipasi untuk menghadapinya. Terus yang ke B, di sini juga ada unsur-unsur resiko. Unsur resiko itu dapat disimpulkan bahwa ada 3 unsur yang menimbulkan manajemen resiko. Yang pertama yaitu kejadian, kemungkinan, dan akibat. Terus di sini ada klasifikasi resiko usaha. Resiko usaha yaitu dibagi beberapa bagian menjadi 4, yaitu resiko murni. Resiko murni yaitu resiko murni adalah resiko yang menyebabkan kerugian dan tidak mungkin menimbulkan keuntungan. Yang kedua yaitu resiko spekulatif. Resiko spekulatif adalah resiko yang diambil secara sengaja atau sadar oleh seorang wirausaha dan memiliki 2 kemungkinan, yaitu dapat keuntungan atau hanya kerugian. Yang ketiga yaitu resiko sistematik. Resiko sistematik yaitu resiko sistematik adalah resiko yang mempunyai dampak lebih kompleks dibanding resiko murni dan spekulatif. Terus yang keempat yaitu resiko spesifik. Resiko spesifik adalah resiko yang memiliki dampak khusus dan tidak dapat dihindari tetapi bisa diminimalisir tingkat resikonya. Terus yang di sini juga ada manajemen resiko ya. Manajemen resiko itu sendiri adalah suatu proses kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, dan pengendalian resiko. Terus ada beberapa yang dapat dilakukan untuk menerapkan manajemen risiko, yaitu adalah yang pertama membuat unit manajemen risiko di bawah dewan direksi, yang kedua membuat unit manajemen risiko di tiap tingkatan manajemen, yang ketiga membuat unit manajemen di setiap bagian. Slide yang selanjutnya yaitu ketidakpastian dalam manajemen risiko. Risiko timbul karena adanya ketidakpastian, yang berarti ketidakpastian adalah merupakan kondisi yang menyebabkan timbulnya risiko karena mengakibatkan keraguan-keraguan seorang mengenai kemampuannya untuk meramalkan kemungkinan terhadap hasil-hasil yang akan terjadi di masa mendatang, di mana kondisi yang tidak pasti itu karena berbagai sebab, antara lain tenggang waktu antara perencanaan suatu kegiatan sampai kegiatan itu berakhir. Yang kedua, keterbatasan informasi yang tersedia yang diperlukan dalam penyusunan rencana. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan atau kemampuan atau teknik pengambilan keputusan dari perencana. Terus secara garis besar, ketidakpastian dapat diklasifikasikan ke dalam ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian alam, ketidakpastian manusia. Apa sih ketidakpastian ekonomi? Yaitu kejadian-kejadian yang timbul sebagai akibat kondisi dan perilaku dari pelaku ekonomi. Misal, perubahan sikap konsumen, perubahan selera konsumen, perubahan harga, perubahan teknologi, penemuan baru, dan sebagainya. Yang ke B, ketidakpastian alam, yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh alam. Misalnya ada badai, ada banjir, ada gempa bumi, ada kebakaran, dan sebagainya. Kalau kondisi kemanusiaan, yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia, sepertinya peperangan, pencurian, penggelapan, dan pembunuhan.
Slide selanjutnya, di sini ada macam-macam dan upaya penanggulangan resiko. Sedangkan kalau macam-macam resiko yaitu dapat dibedakan menurut sifatnya. Di sini ada yang pertama risiko murni. Risiko murni, risiko yang terjadi pasti akan menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa sengaja. Misalnya kebakaran, bencana alam, dan pencurian, penggelapan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu risiko spekulatif. Risiko yang terjadi ditimbul oleh yang bersangkutan agar memberikan keuntungan bagi pihak tertentu, misalnya utang piutang, perdagangan, maksudnya perdagangan berjangka dan sebagainya. Yang ketiga yaitu resiko fundamental, risiko yang menyebabkan tidak dapat dilimpahkan kepada seorang yang menderita cukup banyak, misalnya banjir, angin topan, dan sebagainya. Yang ke B yaitu menurut penyebab timbulnya. Tadi menurut sifatnya, sekarang menurut penyebab timbulnya, yaitu resiko intern sama resiko ekstern. Tahu sendiri ya kalau resiko ekstern dan intern itu bagaimana. Kalau intern berarti itu dari dalam, dari perusahaannya itu sendiri. Misalnya kerusakan aktivitas karena kesalahan karyawan dan kecelakaan kerja. Kalau resiko ekstern berarti itu dari luar perusahaan ya. Berarti misalnya kayak pencurian, persaingan, maksudnya persaingan dalam bisnis, fluktuasi harga, dan sebagainya. Terus bagaimana sih untuk menanggulangi resiko-resiko itu tersebut? Di sini agar resiko yang dihadapi bila terjadi tidak akan menyulitkan bagi yang terkena, maka resiko-resiko tersebut harus selalu diupayakan untuk diatasi atau ditanggulangi sesuai dengan sifat dan objeknya. Karena yang terkena resiko ada beberapa cara dapat dilakukan atau perusahaan itu untuk meminimumkan resiko kerugian, antara lain mengadakan pencegahan dan mengurai terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian, misalnya membangun gedung dan bahan-bahan yang anti kebakar untuk mencegah bahan kebakaran. Terus yang ke B, melakukan retensi, artinya mentolerir terjadinya kerugian. Terus yang ke C, melakukan pengendalian terhadap resiko. Contohnya melakukan hedging atau perdagangan berjangka untuk menanggulangi resiko kelangkaan dan fluktuasi harga bahan baku. Terus yang ke C yaitu mengalihkan atau memindahkan resiko kepada pihak lain, yaitu dengan cara mengadakan kontrak pertanggungan atau asuransi dengan perusahaan asuransi terhadap resiko tertentu dengan membayar sejumlah premi asuransi yang telah ditetapkan. Terus pentingnya mempelajari manajemen risiko apa aja sih? Sebagai anggota organisasi dapat mengetahui cara metode yang tepat untuk menghindari atau mengurangi besarnya kerugian sebagai akibat ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang merugikan sebagai pribadi. Dapat menjadi manajer risiko yang profesional, dapat perusahaan, dan dapat lebih berhati-hati dalam mengatur kehidupan pribadinya sehari-hari. Terus di sini ada pun sumbangan-sumbangan untuk masyarakat, yaitu bisa sumbangan manajemen risiko pada perusahaan, sumbangan bagi keluarga, sumbangan bagi masyarakat. Itu pentingnya untuk mempelajari manajemen risiko untuk menerapkannya ya. Terus nilai ekonomis penanggulangan risiko yaitu 1. Penghindaran atau pengurangan nilai dari kerugian dan terjadinya penyakit peristiwa yang dirugikan yang diharapkan atau tidak dapat dipastikan terjadinya. Yang kedua yaitu penghindaran terhadap kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh adanya ketidakpastian itu sendiri. Yang selanjutnya
yaitu ada manajemen resiko dan asuransi. Di sini ada perbedaan ya antara manajemen resiko dan asuransi. Jika manajemen resiko itu terdiri dari lebih menekankan pada masyarakat dan menganalisis resiko yang terjadi. Yang kedua, bertugas dalam memberikan penilaian terhadap teknik atau cara menanggulangi resiko termasuk risiko. Yang ketiga, dalam melaksanakan programnya, maka akan melibatkan kerjasama antara sejumlah individu dan bagian-bagian lainnya dari perusahaan. Yang keempat, keputusan yang diambil dalam manajemen risiko akan memberikan pengaruh cukup besar terhadap operasi perusahaan. Nah, yang di sini, sedangkan asuransi itu dapat dilibatkan merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan oleh menanggulangi suatu resiko tertentu. Yang kedua, yaitu bertugas dalam menangani seluruh proses pengalihan resiko. Yang ketiga, melibatkan sejumlah orang serta kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Yang keempat, memberikan yang diambil di bidang asuransi memiliki pengaruh yang lebih luas. Manajemen risiko, apa sih tujuan dan fungsinya? Tujuannya itu menyelamatkan permasalahan perusahaan, menjalankan tugas perusahaan sehingga tetap berlanjut, mengatasi agar pendapatan perusahaan tetap berjalan, pertumbuhan usaha bagi perusahaan yang sedang dijalankan, mengembangkan usaha tetap berlanjut. Yang terakhir, bertanggung jawab internal di perusahaan. Terus, fungsinya manajemen risiko itu apa sih? Fungsi manajemen risiko mencakup menemukan kerugian potensial dan mengevaluasi kerugian potensial. Menemukan kerugian potensial yaitu berupaya menemukan atau mengidentifikasi seluruh risiko murni yang dihadapi oleh perusahaan. Sedangkan mengevaluasi kerugian potensial yaitu melakukan penilaian terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan. Terus di sini ada fungsinya ada menemukan kerugian potensial. Artinya berupaya untuk menemukan atau mengidentifikasikan seluruh risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Yang ke-B, mengevaluasi kerugian potensial, artinya melakukan evaluasi dan penilaian terhadap semua kegiatan potensial yang dihadapi oleh perusahaan. Terus yang ke-C, teknik atau memilih teknik atau cara yang tepat untuk menentukan suatu kombinasi dari teknik-teknik yang tepat guna menanggulangi kegiatan. Pada pokoknya ada 4 cara yang dapat dipakai untuk menanggulangi resiko, yaitu mengurangi kesempatan terjadinya kerugian, meretensi, mengasuransikan, dan menghindari. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Terus apa sih di sini juga ada proses dan kedudukannya. Proses manajemen risiko ini merupakan bagian yang sangat penting dari manajemen risiko karena merupakan penerapan atas prinsip dan kerangka kerja. Adapun proses manajemen risiko terdiri atas 3 proses utama, yaitu penetapan konteks, penilaian risiko, dan penanganan risiko. Proses pendukung lainnya dapat penerapan manajemen risiko adalah komunikasi terhadap manajemen dan kelompok kerja perusahaan agar setiap individu dalam perusahaan mengetahui atas kesadaran risiko, budaya risiko, kematangan risiko. Terus kedudukannya di sini di Indonesia pada saat ini masih jarang perusahaan yang mempunyai manajer atau bagian khusus menangani pengelolaan risiko secara keseluruhan yang dihadapi oleh perusahaan. Contohnya, seorang manajer yang difungsikan menguruskan masalah-masalah yang berhubungan dengan perusahaan di mana perusahaan menjalin hubungan pertanggungan yang meliputi mengurusi penutupan kontrak-kontrak dan mengurusi ganti rugi bila terjadi sesuatu. Kedudukan manajer ini umumnya hanya setingkat kepala seksi atau manajer tingkat bawah. Yang selanjutnya, kerjasama dengan departemen lain. Dalam pelaksanaan penanggulangan risiko, manajer perlu bekerja sama dengan harmonis dengan departemen lainnya yang bersangkutan.
Perlunya kerjasama dapat dianalisis melalui kegiatan-kegiatan dan departemen yang berkaitan dengan penanggulangan resiko. Terus di sini bagaimana kerjasama dengan departemen lain, yaitu misalnya bagian accounting adalah bagian yang berkaitan dengan upaya mengurangi penggelapan dan pencurian oleh karyawan. Misalnya mengurangi karyawan untuk melakukan penggelapan melalui internal kontrol dan internal audit. Terus yang ke B, bagian keuangan. Bagian keuangan terutama berkaitan dengan upaya untuk mendapatkan informasi tentang kerugian dan gangguan terhadap cash flow. Terus yang ketiga, bagian marketing. Bagian ini resiko adanya tuntutan dari pihak luar atau pelanggan karena perusahaan tidak melakukan pemuasan terhadap mereka. Misalnya kerusakan akibat pembungkusan yang tidak baik. Terus bagian produksi mencakup upaya-upaya yang berkaitan dengan pencegahan terhadap produk-produk yang cacat yang tidak memenuhi syarat kualitas, seperti itu. Terus contoh kasusnya manajemen risiko perusahaan operasional yang merupakan manajemen yang ditetapkan atas dasar meminimalisir yang timbul dari cacatan fungsi dan proses internal perusahaan. Sumber kegagalan itu biasanya dari human error dan faktor bencana. Kesimpulannya dari perusahaan ini ada 4 faktor menyebabkan risikonya timbul, yaitu manajemen manusia, proses, sistem, dan internal. Terus manajemen risiko perusahaan finansial. Manajemen finansial merupakan salah satu yang penting sebab bidang finansial terjadi sumber daya perusahaan. Proses pengelolaan risiko finansial berdasarkan praktik berupa identifikasi, evaluasi, serta pengendalian risiko. Proses tersebut dilakukan untuk menemukan potensial yang mengancam keberlangsungan perusahaan. Sekian itu saja hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.